Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini adalah waktu terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita datang mencari wajahnya, memberikan pujian hormat terbaik bagi Tuhan Raja yang hidup. Haleluya. Sebab Dia adalah Allah yang ajaib, Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia layak untuk ditinggikan, Dia adalah Raja yang bertahta. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Haleluya. Besar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besaran ajaiblah karyamu, adil dan benarlah, oh Raja segala raja, mari kita naikkan pujian ini. Besar dan ajaiblah, besaran ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak layaklah segala bangsa sujud menyembah, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari saudara, kita pujikan pujian ini lebih sungguh, katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak dihosana. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, layak disembah. Haleluya. Berikan selamat kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak untuk disembah. Ini kami Tuhan, kami adalah penyembah-penyembah-Mu. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin saudara. Ada sukacita, amin. Mari lihat kanan kiri, mari berikan senyum yang terbaik. Mari bersukacita bagi Tuhan. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, Tuhan selalu mendampingi kami Tuhan. Kau ada
pengharapan dan kehidupan. Dialah sumber sukacita kita, Dia beri kekuatan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia adalah sukacita kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan acara selanjutnya kita ada penyerahan anak. Saya persilahkan. Mari saudara, seluruh sidang jemaat, kita bangkit berdiri, kita akan menghormati Tuhan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Sinode Gereja Allah Baik tidak melakukan baptisan anak, tetapi melakukan yang namanya ibadah penyerahan anak. Makna daripada ibadah penyerahan anak adalah secara lahiriah, anak itu adalah milik Tuhan. Sedangkan secara rohani, saudara, bahwa Tuhan sanggup memelihara dan memberikan kasih karunia di dalam kehidupan anak yang akan diserahkan pada pagi hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Mari saudara, kita angkat tangan kita akan mengarahkan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada hari ini, Minggu tanggal 5 Juli 2020, telah diserahkan dan didoakan oleh Gembala Gereja Allah Baik Mahanaim di Sidoarjo dengan nama anak Alexander Asaileo. Orang tua ayah adalah Bapak Meyanto Gondo Wardojo, dengan ibu kandung adalah Ibu Ruli Purwanti. Sebab firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapa, hamba-Mu berdoa pagi hari ini, hamba-Mu menyerahkan anak Alexander, juga kedua orang tuanya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berdaulat atas kehidupan anak-anak Alexander, dan Kau yang memberikan kekuatan, hikmat, kesabaran bagi kedua orang tua untuk mendidik anak Alexander untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu menyerahkan anak Alexander juga orang tuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang memberkati. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku memberkati engkau anak Alexander, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Kedua orang tua bisa menghadap ke sidang jemaat. Saya menyerahkan. Tuhan memberkati.
Haleluya. Puji Tuhan. Tambahan pengumuman pada hari Selasa ada ibadah kaum wanita live streaming jam 10 di gereja. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang melimpah bagi kami. Tuhan, kami akan berikan persembahan. Kiranya Kau jamah setiap kami yang berikan persembahan, berkati kami dengan berlimpah. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Mari kita berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Yesus hanya Kau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan saat ini. Biar kami mau fokus di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini pakai hamba-Mu jadi saluran berkat-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih sungguh kami rasakan kasih-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara-saudaraku yang terkasih. Juga saudara-saudara yang melihat tayangan ini dari rumah tangga saudara. Shalom, apa kabar semuanya? Sehat? Luar biasa. Kita tiba di tema bulan Juli ya. Cepet ya rasanya ya. Sudah bulan Juli saudaraku. Sebentar lagi Agustus ya. Sebentar lagi merah putih di mana-mana. Nggak kerasa ya. Kayaknya baru kemarin ya kita Natalan. Tapi tiba-tiba saja kita sudah mau Agustusan. Ya. Di bulan Juli ini tema yang saya beri adalah sukacita di dalam Tuhan. Amin. Tema besar masih dalam in His presence. Dari sinode kita punya tema adalah apa ya? Sera Wekatser. Kita menabur ya, kita menabur benih ya. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai ya. Nah, baiklah kita baca Matius 13 ayat 44, 45 sama 46. Cuma 3 ayat. Saya ingin saudara-saudara dan saya baca bersama-sama ya. Perikopnya perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Oke, sudah ada Alkitab besar di depan. Yuk, 1, 2, 3. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkan lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah menjual seluruh miliknya, lalu memberi ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Hari ini bayangkan saudara menemukan apa yang saudara inginkan. Yang pertama ini ketemu apa? Harta yang terpendam. Akhir-akhir ini barangkali banyak orang mikir-mikir ya. Andai kata di halaman rumahmu terus ada satu peti emas gitu loh ya. Hah? Waktu saudara mungkin mau menanam jagung, mau menanam pohon apapun, bercocok tanam ya. Waktu gali, dok. Duh, kok keras. Tahu-tahu dibuka, wah ada peti. Terus dibuka,
Waduh, harta kekayaan. Nggak tahu itu zaman VOC atau zaman apa ya. Kira-kira gimana? Tapi ini tanahnya tetangga. Nah, ini masalah kan. Masalah ini bukan tanahmu. Jadi saudara cepat-cepat pendem lagi. Dan akhirnya saudara harus punya uang kan, beli tanah itu, enggak tahu harganya berapa. Akhirnya dikalkulasi, jual seluruh milik, enggak cukup duit cash money. Sekarang ini banyak orang itu butuh cash money, bener enggak? Ya. Kemarin saya lihat-lihat dari medsos itu, mereka akhirnya menyesal ya. Soalnya beli ini, beli itu, beli anu, padahal sekarang ini aku butuh cash money. Tas-tas yang mahal, yang ratusan juta, tas itu ratusan juta. Percuma kan, percuma. Siapa yang mau pakai tas gini nih loh? Wong di rumah ya. Ya kan? Kadang-kadang kan baju-baju yang bagus enggak pernah dipakai ya, sudah ya? Enggak ya? Ya dipakai, tapi nanti kalau mah mau kemana? Mau nyapu. Pakai baju pesta, kerembia, tapi akhirnya pegang sapu mbek sekop. Karena apa? Nanti bauan. Apa itu? Berdebu, karena enggak pernah dipakai, enggak pernah ada pesta. Nah seperti itu. Akhirnya harta dijual, supaya bisa memberi ladang yang ada harta. Nah, ataupun seorang pedagang, ya, ada mutiara yang indah, yang harganya mahal, yang ini sangat berharga, sangat mulia. Waduh, tapi dibuka laci, tidak ada cash money. Akhirnya apa saudaraku? Ya pergi menjual seluruh miliknya, mungkin rumahnya, mobilnya, pokoknya apa yang dia miliki dijual semuanya demi sebutir mutiara yang sangat mahal harganya ini. Saudara, kalau saudara yang seperti itu, saudara duka cita apa sukacita ya? Halo? Kira-kira hatimu gimana? Sukacita. Sebab apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa yang diperlukan, itu ditemukan. Hari-hari ini banyak orang cari akal, cari daya upaya, mungkin untuk terkenal, untuk memenuhi hasrat dan keinginan hatinya. Apa saja itu dibela-belain, saudara. Ya. Tetapi ini saudara-saudara, dalam perumpamaan ini, perbuatan menjual segala sesuatu miliknya itu bukan dengan beban, tetapi dengan happy, dengan gembira, karena yang ditemukan sudah di depan mata, sudah ada. Jadi dengan sukacita. Cepet-cepetan dijual semuanya. Dapat cash money, beli ladang itu karena di dalamnya ada harta yang terpendam, yang kuinginkan. Nah, seperti itu. Jadi rasa sukacita yang mengakibatkan orang menjual seluruh miliknya lalu memberi ladang itu bukan dengan beban, bukan dengan rasa bersalah atau kewajiban, saudaraku. Nah, siapa yang dimaksud dengan harta terpendam? Siapa atau apa yang dimaksud dengan mutiara yang berharga? Siapa ada yang tahu? Enaknya dapat giveaway ya. Kan lagi musim ini sekarang. Kalau ditanya dapat apa? Giveaway ya. Kalau giveaway-nya KPK itu daster. Kalau laki-laki mungkin piyama ya. Apa saudara? Siapa harta yang terpendam? Siapa mutiara yang berharga itu? Siapa saudara? Halo, ada yang tahu? Cepetan. Yesus, yang depan ini ngomong. Yesus. Ya Pak, apa? Saya. Puji Tuhan. Jadi, ia menemukan Yesus. Seringkali kita ini kalau sekolah minggu ngajar gini, donat, hatimu seperti donat, bolong, lubang tengah-tengahnya. Tapi tengah-tengahnya perlu dibuntu atau ditutup dengan apa? Yesus.
Jika seseorang dalam hidupnya tidak pernah puas, cari kepuasan. Ingat perempuan Samaria yang ditemui Yesus di sumur Yakub pada tengah hari. Dia punya suami banyak, tidak pernah puas, saudara. Tetapi pada akhirnya ketika menemukan Yesus dan menemukan ialah Mesias itu, ia menjadi penginjil pertama dari kota Samaria. Dan Yesus hanya berkata, tidak menghakimi, jangan berbuat dosa lagi. Ada pertobatan akhirnya dari perempuan ini. Dan ia menjadi penginjil di kotanya. Ya, kota yang dulu itu kota yang negatif. Tapi karena ia pergi menginjil, saya percaya pasti kota itu dipulihkan. Amin, saudara-saudara. Dan ia menjadi penginjil yang pertama. Ada pembalikan keadaan. Ketika saudara menemukan Yesus, dan tidak mudah untuk menemukan Yesus itu. Ada orang yang dari lahir sudah mengerti atau mengenal Yesus, itu jauh lebih baik. Tetapi ada orang yang di tengah-tengah usianya baru mengenal Yesus. Saya termasuk orang yang di sepertiga usia saya menyerahkan diri kepada Yesus. Saya dulu punya prinsip begini ya. Separuh usia saya kasih untuk pekerjaan-pekerjaan sekuler. Saya tidak ngerti sih melayani Tuhan gimana, karena saya tidak melalui sekolah minggu. Ya. Karena saya mengenal Yesusnya sudah remaja, waktu anak-anak hanya ikut-ikutan, tapi tidak pernah di finishing well. Ya. Jadi saya menerima Yesus, dibaptis itu waktu mau menikah. Jadi usia 25-an saudara ya. Kalau saya diberi berkat usia 75 ya sepertiga kan. Jadi di sepertiga umur saya. Saya dulu punya prinsip begini. Separuh umur saya akan kasar ngomong kasih dunia. Tapi separuh lagi saya akan kasih Tuhan. Sekarang saya baru sadar ya. Kok sisa yang dikasih Tuhan. Maka dari itu saya perlu ini sampaikan buat anak-anak remaja, buat anak-anak youth, buat gereja anak, layani Tuhan sedari dini. Hidupmu adalah full untuk Tuhan, bukan sebagian, bukan setengah, bukan sepertiga, tetapi 100% dari Tuhan, untuk Tuhan, dan semuanya kembalikan kepada Tuhan. Beri tepuk tangan, enggak usah sungkan-sungkan. Punyailah statement seperti itu. Ya, memang benar. Saya lahir baru itu tahun 90, berarti usia saya berapa ya? Hampir 40, separuh. Ya. Dan separuh saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ya. Saya sukacita, mengikut Tuhan dengan sukacita, tidak berbeban. Bu Evi enggak takut. Dulu saya kerja. Punya money sendiri, punya uang sendiri. Saya melayani Tuhan, no money. Saya tidak mencetak uang. Saya melayani dengan sungguh hati. Tapi Tuhan memberkati saya jauh lebih besar dari yang saya cari. Amin. Amin. Dan lebih, saya tetap enjoy sukacita. Karena saya tahu, saya memberikan, menjual segala milik saya. Dalam arti, tanda kutip. Artinya apa? Milikku ini miliknya Tuhan. Milik Tuhan, ya milik Tuhan. Saya tidak berani memiliki yang miliknya Tuhan, tapi saya dikasih fasilitas yang saya gunakan. Tapi itu milik Tuhan. Hidupku ini milik Tuhan. Ya. Jadi tidak ada lagi saya berhak atas diri saya. Mungkin orang itu heran ya. Bu Evi ini sangar katanya gitu. Ya. Sangar. Orang lain di rumah Bu Evi ini kemana aja ya? Tahu-tahu sudah di Tengger. Tahu-tahu sudah di sini. Orang bisa takut sama saya. Saudara saya ini ya takut. Ya toh. Sama si C, tahu C ini. Saya itu ya takut. Tapi saya pakai sila-sila protokol kesehatan ya. Saya enggak ngawur gitu ya.
Saya juga, gereja kami ini juga dibersihkan. Tidak tahu Kak, selalu dibersihkan, selalu di desinfektan, selalu dikasih ultraviolet. Ya, tidak usah takut duduk di situ. Sebentar lagi saudara pasti disuruh pulang karena akan disterilisasi. Saya menjaga saudara. Amin. Saudara juga perlu menjaga saya. Amin. Tapi saya tetap do my job. Mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan. Apa yang Tuhan inginkan. Saya tetap do my job. Karena saya tahu siapa yang memiliki hidup saya. Gak usah takut. Ya. Gak usah takut. Jadi saudara, kita ini di dunia yang ditakutkan hal-hal duniawi. Padahal semua hal-hal duniawi itu nanti kita tinggalkan. Kita takut tidak bisa bayar sewa rumah. Kita takut tidak bisa bayar uang sekolah anak. Kita takut tidak bisa belanja makanan. Kita takut tidak bisa belanja pakaian. Kita takut karena kita sebagai pegawai omsetnya turun. Kita takut karena mungkin kita sebagai penjahit ra ono sing jahitno. Tapi Tuhan ngomong, jangan takut. Aku bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Asal kamu mau ditanggung jawabi. Hari-hari gini ada banyak orang tidak bertanggung jawab. Lari. Seolah-olah memang lari dari manusia. Tetapi sejatinya gitu ya. Lari daripada hadapan Tuhan. Kalau engkau bersama Tuhan, kalau engkau masuk dalam hadiratnya, seperti tema tahun ini, in His presence. Dia ada di dalammu, engkau ada di dalam dia. Dialah yang bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Rasa takut, tidak usah takut. Sebab takut itu berarti kasihmu itu kurang sempurna. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Amin. Pastikan bahwa istri-istri dikasih oleh suamimu. Ada yang datang suami istri, saya deloken, lihaten. See your matanya istrimu, lihaten. Matanya ngantuk, matanya merem, matanya bersinar-sinar, matanya happy atau unhappy, lihaten ayo. Noleh, enggak usah copot masker, matanya kan enggak dimaskeri kan. Dan pastikan suamimu punya mata yang berkata, aku menanggung jawabi engkau. Amin. Wah, cuma dia. Gak usah. Terus ditinggal lagi. Terus siapa yang bertanggung jawab atas hidup? Kalau memang masih belum dilatih. Saya ini tadi baru melatih orang juga. Untuk dia bisa menjadi punya power. Woman itu harus punya power. Memang power kita dari Roh Kudus. Tetapi wanita itu enggak boleh lemah-lemah. Ya apa begini, apa nasib, ya apa terus. Enggak jadi apa-apa saudara-saudara. Ya. Temukan hartamu yang berharga itu. Siapa namanya? Yesus. Dan jual segala milikmu. Temukan dia. Jual segala milik itu bukan berarti secara benar-benar, ya boleh aja benar-benar. Saya kadang-kadang menganggap enggak apa-apa, itu nanti aku bisa beli lagi, harta itu dibuat ini itu enggak apa-apa. Kadang-kadang saya enggak sampai menjual harta, saudara, sudah dapat yang saya inginkan. Tapi kalau kita ingin memiliki Yesus, kita harus jual harta semuanya. Keren ya? Keren saya katakan, keren. Tapi kalau engkau tidak punya hati untuk melepaskan semuanya, jangan harap kamu memiliki Yesus 100%. Karena apa? Yesus tidak mau 10% dirimu. Yesus tidak mau 50% dirimu. Tidak mau. Yesus mau semuanya. Ini sadari. Para pelayan mimbar sadari. Melayani Tuhan tidak bisa cek. Ayo ngantuk-ngantuk. Apa tadi noti lali? Nggak bisa saudara-saudara. Give your heart, give your skill. Semua itu repot ambil money, tahu money, uang. Tapi nanti ingat, uang tidak akan laku.
engkau punya banyak uang, tapi engkau tidak bisa membeli. Jadi ingat ini, seperti ini. Yesus bukan hanya satu bagian, mau satu bagian kecil dari hidup kita. Dia menuntut hidup kita seluruhnya. Di sini juga ada hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan yang sering melayani bersama saya. Apakah ini benar atau enggak? Camkan itu. Yesus tidak mau sebagian dari hidup kita. Yesus tidak mau, nanti ada waktu ya, aku tak ke gereja. Nanti kalau ada waktu ya, aku tak melayani Tuhan. Sekarang aku belum ada waktu, karena jam kerjaku itu sibuk. Sampai tidak ada waktu untuk Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan berkarya dalam hidupmu? Nggak bisa. Karena kalau kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, menjual seluruh milik kita kepada Tuhan, apa yang kamu miliki? Harga diri, kesombongan, keangkuhan hidup. Tuhan itu kaya ya, enggak perlu hartamu. Tetapi seperti anak muda yang kaya, Tuhan, aku sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Oh bagus, keren. Sekarang apa? Supaya aku bisa masuk kerajaanmu. Jual segala milikmu, ikut aku. Aduh, aku soge. Mobilku ya apa? Deposito kau ya apa? Aduh, wis enggak jadi. Seandai kata ya, pemuda itu merespon panggilan Tuhan dan menjual seluruh harta miliknya, dia pasti jauh lebih kaya. Bukan berarti kita ikut Tuhan tuh cari kekayaan, tapi Tuhan pasti memberkati dengan limpah dan limpah dan limpah. Pastikan itu. Maka dari itu, tema sinode itu menabur. Jangan ragu-ragu untuk menabur. Saya tidak mau saudara menabur, terus saudara jabuti balik ya. Tahu enggak itu? Hah? Kalau orang Jawa bilang itu diundat-undat, itu apa ya? Dikatain, itu dulu taburanku loh, itu dulu aku yang menabur, itu dulu ini. Enggak usah nabur. Kalau engkau menabur, siap-siap menuai. Kalau engkau menabur, pastikan ini masuk ke dalam dan tumbuh. Jangan kalau sudah nabur terus dijogeli. Wis tumbuh apa belum? Wis tumbuh apa belum? Dan sudah lupakan. Kamu kan menabur untuk Tuhan, bukan untuk Bu Evi. Ya. Maka dari itu saudaraku, esensi khotbah siang hari ini adalah beri Yesus yang terbaik seluruh hidupmu. Karena dia sudah memberi yang terbaik untukmu. Di hadapan kita ada perjamuan, mungkin perlu digotong ke depan. Pak, perjamuannya. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Ya. Sehingga siang hari ini minta ampun dulu sama Tuhan. Kalau kamu punya statement yang ngomong, sebagian aja diriku untuk Tuhan. Aku melayani itu sisa waktuku aja, bertobat. Sebelum kita makan tubuh dan darah Kristus, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, mengingat pengorbanannya di atas kayu salib, mengingat bahwa dia sudah memberi seluruh hidupnya untuk engkau, supaya engkau dapat hidup. Amin. Kalau kita mati, kita hidup. Kalau kita kehilangan hidup kita justru mendapatkannya. Saat kita menjual hidup kita seluruhnya kepada Yesus, kita mendapatkan harta yang paling berharga, yaitu Yesus. Dan saya yakin, tidak percaya, itulah pangkal sukacita kita. Kita bersukacita karena kita sudah menjual seluruh harta untuk membeli mutiara yang indah dan berharga. Mari kita bangkit berdiri, tutup mata,
Saya undang para petugas perjamuan kudus dan juga para pelayan mimbar. Selama Anda tutup mata, saya mau bertanya, sukacita apa yang Anda rasakan dalam hubungan Anda dengan Yesus? Apa yang menjadikanmu engkau sangat bersukacita dengan Yesus? Pikirkan itu. Pikirkan itu. Dia ada di sini. Ayo kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu selesai. Tapi biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan semuanya. Di hadapan kami adalah tubuh dan darah-Mu. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mengingat pengorbanan-Mu yang luar biasa di atas kayu salib. Tuhan, Tuhan, ampuni setiap kami. Layakkan setiap kami. Mungkin sepanjang bulan ini kami mendukakan hati-Mu. Tetapi Engkau telah menyediakan pengampunan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang sebentar melayani Ekaristi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku,
atas kepala kita. Kirabasyatakadataganamatakasyanatakaramasandi. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan yang membawa roti, mengingatkan kami Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Engkau yang sudah mati buat kami, Engkau yang sudah menebus semua dosa dan pelanggaran kami, Engkau yang sudah melayakkan kami, Engkau menjadikan kami umat, menjadi anak-anak yang berharga. Engkau melihat Tuhan, setiap kami mengingat peristiwa kematian Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus, biarlah saat ini Tuhan, kami memohon ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Dan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kami angkat ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Shikita Karamasyandi. Demikian juga saat ini Tuhan Yesus, kami mengangkat anggur ini yang melambangkan darah Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan melalui persekutuan dengan darah Yesus Kristus ini, kami boleh mengingat peristiwa di mana darah-Mu tercurah, darah-Mu mengalir, membasuh semua dosa kami, menyucikan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, merupakan persekutuan dan darah Yesus Kristus, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus ini, mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ramalaramashyandi. Shikinarabatakanakaramasyandi. Yalarabalarabashyandi. Mari bersyukur. Mari bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Mari yang ada di rumah saat ini, engkau yang sakit saat ini, terbaring sakit di rumah sakit, engkau yang terbaring di rumah masing-masing, saat ini di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan, terimalah mujizat Tuhan, terimalah kuasa itu, dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang berbeban berat, engkau terima kelegaan, dalam nama Yesus Kristus. Terimalah sukacita dari Tuhan, terimalah sukacita dari Roh Kudus. Engkau yang ada di rumah saat ini, angkat tanganmu bersama-sama. Engkau terima kuasa mujizat Tuhan. Percaya janjimu ajaib.
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari percaya, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Terima segala janji Tuhan. Haleluya. Yes. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang di rumah bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, pada saat kami mengangkat tangan kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan, kami menerima segala berkat kasih karunia, berkat Allah Bapa di surga, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat daripada Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami perlindungan, memberikan kami kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.